Ada lagi nih Ustadz, Masya Allah nih lumayan banyak nih. Adakah tanda-tanda haji mabrur Ustadz? Haji mabrur tandanya. Nah, ini ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Kalau nggak salah, Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah bersabda seperti ini. Haji mabrur antara umrah dan umrah, maka antara umrah dengan umrah menggugurkan dosa-dosanya, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Tidak ada balasan bagi yang haji mabrur kecuali apa? Surga, ya. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, seperti apa ciri-ciri orang yang haji mabrur? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, it'amut to'am wa toyibul kalam, ya, yaitu apa? Yaitu memberi makan orang dan juga berbicara yang baik. Artinya orang yang haji mabrur ciri-cirinya apa? Kalau dia pulang, dia sifatnya berubah. Minimal tadi apa? Perkataannya baik. Lisannya baik. Toyibul kalam, dan dia juga apa? Jadi dermawan dia. Memberi makan orang miskin. Itu biasa. Bagi dia nggak berat lagi, merasa berat untuk memberi makan orang miskin. Itulah yang disebut dengan haji mabrur. Dan bagaimana cara mendapatkan haji mabrur? Gimana Ustaz? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh rofat, tidak boleh fasik, apalagi ya rofat, fasik, ada 4 lah kalau nggak salah. Jadi tidak boleh berkata yang buruk selama haji. Tidak boleh melakukan fasik. Perbuatan fasik itu ya perbuatan dosa. Misalnya dia contohnya curang, ya, selama haji dia curang. Dia diamanahi orang, kemudian dia terima amanah. Misalnya tolong belikan sesuatu dong, dia dapat 50 real, harga barang 30 real, berarti kembalian berapa? 20. Yang dia kembalikan cuma 10 misalnya. Aduh. Kayak gitu ya. Itu fasik, itu fasik. Nah, yang ketiga adalah harta yang diperoleh untuk pergi haji itu harus harta yang halal. Gak gitu boleh dia haji dengan harta haram. Kalau dia pergi haji dengan harta haram, walaupun dia pulang gelarnya haji, ya, tapi itu bukan haji mabrur. Gak mungkin Allah menerima haji orang yang berangkatnya dengan harta haram. Berarti kalau utang itu utang nggak haram. Utang nggak haram ya? Tapi cuma nambah beban aja berarti ya? Beban aja. Oke. Yang jadi masalah misalnya dia kayak pernah lah saya dapat kabar orang yang pergi haji, Pak Haji disebut Pak Haji gitu kan, karena dia sudah haji. Tapi rupanya dia profesinya apa? Mucikari. Profesinya mucikari. Ya. Berat. Kira-kira gimana itu hajinya? Ada juga profesinya dukun. Tapi hajinya sah, Nah, hajinya sah, tapi nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Iya. Jadi dia seandainya dibilang sah kah hajinya, ya dia kerjakan nggak rukun-rukun hajinya. Dia kerjakan rukun hajinya semua, sah. Tapi ada nggak nilai di sisi Allah? Nah itu. Kalau hajinya berangkat dari harta yang haram, ya nggak mungkin karena Allah itu apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibun atau illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik juga. Ya. Ingat aja itu bukan cuma haji ya, semua ibadah kita. Kalau kita mulai dengan sesuatu yang haram, maka akan diterima. Semua ibadah, gitulah kira-kira. Apalagi haji. Ya. Ini buat teman-teman nih semuanya nih ya. Perhatikan, kalau mau haji harus gunakan uang yang halal. Nggak boleh haram. Tapi memang banyak loh, memang waktu itu kan saya kan pernah di di Jakarta ngerantau kan. Memang banyak yang dia itu memang dari mucikari pekerjaannya, karena hal-hal lainnya itu kan. Jadi kan sempat bertanya-tanya loh. Ini memang boleh ya gitu. Berarti kan betulan ketemu ya, bukan ketemu. Cuma cerita ya. Bukan cuma cerita, betulan ketemu ya. Karena juga punya ya orang sekitar rumah lah tadi. Ya, kayak antum bilang tadi dukun. Di sana dia akunya nggak lihat Ka'bah. Iya. Itu ada banyak kejadian orang di mana Ka'bah di depan mata tapi nggak bisa lihat. Nah itu, ya Allah. Itu. Iya. Tapi bukan dukun yang santet ya, beranak. Wih. Emang ngeri memang ya. Kalau memang segala pekerjaan yang memang bukan penghasilan haram. Nah, benar banget. Karena selama kita kan gini, Allah itu langsung mengazab kita nggak ketika kita di dunia? Apakah kalau kita berbuat dosa langsung diazab? Nggak, ditangguhkan. Ketika kita meninggal baru nanti diazab. Tapi ada tempat-tempat keadaan di mana langsung diazab di tempat. Itu salah satunya di Mekah. Salah satunya di Mekah. Makanya saya pernah baca itu riwayat ulama yang tidak mau tinggal di Mekah katanya. Kenapa tidak mau ditinggal di Mekah? Karena kalau nggak salah artinya begini.
bagaimana mungkin saya tinggal di satu tempat yang mana jika saya berdosa langsung dibalas di tempat. Ya gitu Allah. Makanya orang yang haji itu betul-betul harus jaga hatinya. Jaga hatinya. Dia karena yang paling sering menjadi masalah bagi jamaah haji itu ketika dalam hatinya itu ada kesombongan. Apa itu kesombongan? Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Waduh. Salah satu aja kita ada menolak kebenaran atau meremehkan orang lain, itu disebut dengan kesombongan. Nah, coba bayangkan, ini kejadian banyak sekali. Orang pergi haji, terus dia meremehkan orang lain. Dia meremehkan orang yang mana mencela gitu ya. Betul. Mencela orang lain. Kadang-kadang kan ada yang badannya bau misalnya gitu ya. Iya, betul. Nah, itu pasti tuh ada celaan dari jamaah haji Indonesia. Nanti cerita sama suaminya, cerita sama istrinya, baunya orang kayak gini. Gil, dakin dulu kan. Itu Banyak yang gitu lah. dan itu bakal dibalas itu. pasti ada. Bakal dibalas. Orang kayak gitu pasti ada. Bakal dibalas itu. Oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas di tempat. Tunggu aja berapa hari, mungkin dia yang bau. Langsung instan ya. Instan. Waduh. Jadi bayangkan kalau yang tadi itu dia berkata-kata kotor Iya. atau berbuat curang ya, kemudian datang dengan harta yang haram, sudahlah dia. Disitulah ditunjukkan oleh Allah. Kalau di Indonesia misalnya di negeri manapun masih aman, tunggu nanti sampai nyawa di kerongkongan baru nggak bisa tobat dia kan. Iya, betul. Istilahnya ketika di akhirat baru nampak lah azabnya Allah. Tapi kalau di Mekah itu ditunjukkan saat itu juga. Jadi hati-hatilah. Kayak gitu kira-kira. Berat memang ya, pedih memang. Apalagi sampai cerita ya kan sampai nggak ngeliat Ka'bah tadi ya. Ya. Waduh. Ada juga orang yang tidak bisa wukuf di Arafah. Tahu wukuf di Arafah? Al-Hajju Arafah. Haji itu ya Arafah itu yang wukuf di Arafah. Intinya Itu intinya. Ya, ihram. Nah, kan haji itu rukunnya ada 5. Oh iya. Jadi ada ihram. Ihram itu niat. Dia kalau nggak niat ya nggak sah. Kemudian wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, sama halak, cukur rambut atau gundulin rambut. Nah, orang yang nggak ihram nggak sah. Orang yang tidak wukuf di Arafah yang nggak sah. Tapi kalau orang tidak tawaf, tidak sa'i, berarti dia masih dalam keadaan ihram. Jadi misalnya dia pulang ke Indonesia belum tawaf atau sa'i, dia masih dalam keadaan ihram sampai dia balik lagi ke Saudi Arabia, ke Mekah, kemudian dia melakukan sa'i. Jadi bisa aja tertunda gitu lama ya. gitu. Bisa kayak gitu. Bisa ya. Tapi kalau udah nggak wukuf, udah nggak sah hajinya. Sudah nggak sah. Karena ya Allah. wukuf itu cuma tanggal 9 sama tanggal 10 sebelum subuh. Itu aja waktunya. Banyaknya ternyata kisah-kisah jamaah haji yang ketika wukuf di Arafah, dia nggak sampai ke Arafah. Sampai hari esok. Ya Allah. Coba udah nunggu berapa lama? Sudah nunggu berapa lama? Udah bayar berapa? Itu sudah. Tapi ternyata dia tidak mendapatkan hajinya. Hajinya, aduh. Walaupun di Indonesia tetap mungkin dikasih hak gitu ya, karena udah pernah Hai. Bulan-bulan dapat hak. kita bahas ini. Kok senyum nggak Bro? Azan ya. Tanya Hasbul. Masya Allah. Baik. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi jangan kemana-mana dulu. Ini tetap masih ada banyak lagi. Ini ada lagi nih Ustadz nih. Iya. Puasa Arafah itu waktunya ikut orang yang sedang wukuf ya di Arafah atau ikut sidang isbat pemerintah sebenarnya. Yang mana itu? Gimana itu? Wukuf di Arafah itu tanggal berapa? 9. Dzulhijjah kan? Iya. Berarti puasa Arafah tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Wukuf Arafah tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Berarti kita puasa Arafah tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Tahu dari mana tanggal 9 Dzulhijjah? Nah itu, dari mana itu? Ya dari melihat hilal. Jadi bisa saja di kita masih belum 9 Dzulhijjah, tapi di Arab sudah 9 Dzulhijjah. Berarti di Arab sudah wukuf, kita baru besok puasa. Bisa seperti itu, kayak kemarin Ramadan. Oh iya? Ya kan? Di kita masih belum lihat hilal karena masih di bawah 2 derajat. Betul. Di Arab udah ngeliat hilal karena sudah di atas 3 derajat ini. Berarti kita besoknya baru puasa. Puasa ya? Kan? Makanya di Arab itu lebih dahulu puasa dibandingkan kita kemarin. Nah, Muhammadiyah lebih dahulu puasa karena mengikuti itu tadi hitung-hitungannya daripada pemerintah. Sama juga dengan Dzulhijjah. Jadi kalau kita masuk Dzulhijjah lebih lama daripada Saudi masuk duluan, kita besoknya, berarti mereka wukuf duluan, besoknya kita baru puasa Arafah. Gitu tapi kan sekarang sudah ada zaman teknologi, bisa kita ngeliat TV, bisa ada internet. Ya itu nggak mengubah hukumnya bahwa
Zulhijjah itu masuknya karena apa? Melihat hilal. Oh gitu ya. Jadi nggak mengubah. Nggak mengubah berarti ya. Makanya jangan sampai jadi masalah gara-gara dulu sering ini masalah di Indonesia. Saya ingat banget itu yang sempat masalah banget tahun berapa ya? Yang wukuf di Arafahnya sekarang, besoknya kita puasa Arafah dan itu heboh. Bagaimana kita puasa Arafah sedangkan orang Arafahnya sudah wukuf di Arafahnya sudah kemarin misalnya gitu. Oh iya betul. Tanggal segini tanggal segini wukuf di Arafah sedangkan kita puasa Arafahnya besok. Bukan masalah wukufnya, tapi tanggal wukuf itu tanggal berapa? 9. Iya. Ya kan? Dan tanggal 9 Zulhijjah kapan masuknya? Besok, misalnya gitu. Berarti ya kita puasanya setelah orang-orang wukuf dan itu nggak masalah. Nggak ada masalah. Ya, karena kita berarti. lihat dari apa? Lihat dari hilal. Jadi kalau ada pertanyaan tadi apa? Kita ikut yang mana? Wukuf atau sidang isbat? Iya. Ya kan? Iya betul. Ya berarti kita ngikut sidang isbat. Sidang Karena isbat. kita melihat waktunya 9 Zulhijjah. Oh, Masya Allah. Walau alam. Ya. Jadi sudah Pasti terjawab banyak ya. Pasti banyak juga yang bilang nggak bisa Ustaz. Nggak bisa, iya. Ya sudah lah. Ya. Terserah mereka. Kan bahwa memang ada perbedaan pendapat. Cuma yang paling kuat bagi saya itu tadi. Iya betul. Jadi teman-teman jangan berantem lagi nih sama teman-teman yang lainnya. Berantem aja jangan rame. Jangan dong. Kalau berantem yang lain heboh nanti, tapi nggak apa-apa sih. Siapa tahu nanti dari sini kita berantem, view-nya langsung lonjak tuh 1 juta. Waduh, berat tuh. Ada lagi nih Ustaz. Ada sebagian saudara kita yang pulang haji itu badannya full emas. Apa tuh? Shimmer-shimmer kalau zaman sekarang ya. Bling-bling. Bling-bling. Nah, itu emang boleh Ustaz ya? Kalau dibilang boleh nggak boleh, ya boleh-boleh aja. Itu hak mereka untuk beli emas, beli baju, itu semua hak mereka. Bukan berarti setelah pulang haji kita harus nampak lusuh, kemudian bungkuk badannya, lapar gitu ya. Betul. Boleh, nggak masalah. Tapi ya ingat lagi itu masuk ke hukum secara umum. Oh, Hukum secara umum. Boleh nggak sekarang kita jalan-jalan keluar dengan bling-bling kayak tadi? Boleh. Boleh-boleh aja kan? Boleh. Ya. Kapan nggak boleh kira-kira? kapan? Kalau kita bermaksud apa? Sombong. Sombong. Oh, Betul ria kan? tadi ya. Ria, sombong lah. Apa istilahnya? Merasakan bahwa ana khairun minkum. Aku lebih baik daripada kalian semua. Oke. Jadi masuk ke hukum umum aja. Artinya orang yang pulang dengan bling-bling dari haji boleh-boleh aja, kecuali kalau ada niatan bahwa ini loh aku sudah pulang haji, maka kamu harus respect aku, misalnya Waduh. gitu ya. Berat-berat. Nah, itu masalahnya. Ya. Cuma kalau misalnya kalau laki-laki apa? Kalau laki-laki itu kan kalau perempuan. Iya, betul. Kalau laki-laki apa? Apa itu, Seth? Misalnya dia pulang pakai sorban sudah pakai jaket. Oh iya bener, Baju- bener banyak. Baju jubah. Kan dari segi harta banyak yang harus dia keluarin dibandingkan bling-bling. Banyak. Oh, banyakan bling-bling dong. Oh, banyakan Mas-mas. bling-bling. Iyalah, kan cuma pakai sorban sama jubah. Paham nggak Oke, di sini? oke, paham. Orang pulang pakai sorban dan Jubah. jubah. Dibandingkan orang pulang perempuan pakai emas di mana-mana. Shimmer-shimmer. Mana yang lebih mahal? Yang emas dong. Tapi orang yang surban pakai jubah walaupun harganya nggak seberapa, tetap aja kena dalil yang umum tadi. Nggak boleh apa tadi? Nggak boleh sombong. Lihat nih aku sudah pulang haji gitu kan. Itu Gaya masalah. nih. Jadi artinya boleh-boleh aja pakai emas-emas pulang. Yang penting jangan sampai ada perasaan sombong tadi. Betul. Cuma ya kayaknya kalau udah pakai emas kayaknya susah ya. Susah ya. Masalahnya pernah Ustaz di Instagram tuh kayak langsung jalannya Iya. emas semua kan, Masya Allah. Aja. Tapi Ustaz, gelar haji itu cuma ada di Indonesia aja ya? Nah itu menarik itu. Iya. Ketika kayak kami di Yaman, nggak ada satupun yang dipanggil haji. Nggak ada ya? Ya para masyayikh nggak ada bilang Aduh. Syekhul Haji, nggak ada. Gimana tuh? Ya kan? Iya. Nggak ada kayak kiai haji kita kan? Nggak ada syekh haji apa segala macam. Nggak ada orang misalnya gelarnya D. D artinya apa? Doktor. Tuh. Ya kan? Doktor, nama misalnya Doktor Ahmad misalnya. Nggak ada itu HD. Ahmad. Waduh. HD berarti ya? SD. Nggak ada haji dokter, nggak ada. Atau DH, nggak ada. Jadi yang ada gelar haji itu memang Indonesia ada, kemudian Malaysia juga ada. Oh, Malaysia haji ada. hajah itu ada di Malaysia. Nah menariknya ternyata itu dari kolonial, dari Belanda. Oh. Itu yang ternyata ya mungkin sejarah masa lalu lah ya. Iya betul. Ternyata penamaan H itu dari kolonial. Dari kolonial. Kenapa dulu Belanda
menyematkan nama haji bagi orang-orang yang pulang haji? Karena orang-orang yang pulang haji ini, kan haji itu kan merupakan ritual rohaniah. Betul. Ya, ritual rohaniah kan. Iya. Biasanya setelah pulang haji, mereka betul-betul itu zaman dulu kalau haji berapa lama? Kalau kita kan 40 hari. Mereka berbulan-bulan. Kapal segala. Iya kan mereka nunggu kapal. Betul. Nah selama di sana mereka masih stay di sana belajar sama ulama-ulama yang ada di Saudi Arabia dulu ya. Ulama-ulama Nusantara juga banyak dulu di Mekah, di Madinah itu banyak. Jadi biasanya orang pergi haji itu betul-betul sudah pertama mereka bertekad mau pergi haji walaupun nyawa taruhannya karena dulu nggak semudah sekarang. Betul. Pertama nyawa taruhannya, yang kedua yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Makanya ketika sampai di sana mereka menikmati itu proses hajinya dan juga thalabul ilminya, menuntut ilmunya. Nah, ketika pulang, berarti kan mereka lebih paham masalah syariat, lebih paham masalah maslahat dan mafsadat dan seterusnya. Benar. Dan mereka akan melihat bahwa penjajahan ini nggak benar. Oh gitu. Nah, biasanya yang akan apa istilahnya insight atau apa itu mengajak kepada perlawanan terhadap penjajahan, yaitu orang-orang yang pulang haji. Oh, karena kan ilmunya. Karena tahu sudah ilmunya. Orang awam kan aslinya mana mau dia dijajah juga selama bisa makan lah nggak apa-apa. Iya kan benar gitu juga, kan. benar juga iya Ya, betul. selama bisa makan lah, biar dibodoh-bodohin ya. Yang penting aku bisa makan, bisa tidur ya biasa kan. Tapi orang yang punya ilmu, orang yang berilmu dia nggak melihat cuma sekedar perut, tapi melihat masa depan. Baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat sama aja. Ya makanya kayak Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir itu kan orang-orang yang berilmu. Betul. Walaupun bukan ilmu akhirat ya, ilmu dunia dan melihat bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan gitu kan. Mereka lah yang apa istilahnya sebagai inisiator untuk membebaskan negara ini. Nah, orang-orang yang punya ilmu agama juga sama. Jadi orang yang berilmu lah secara umum. Semakin bodoh kita, semakin mudah dijajah. Nah, benar-benar. Makanya kemudian Belanda menyematkan hak itu bagi orang-orang yang pulang haji supaya lebih mudah dipantau. Oh ini pernah pulang haji. Tandain. Dan kebetulan juga khususnya di Jawa, ketika orang pulang haji waktu itu dianggap suci. Ya lah udah pulang haji, dianggap apa derajatnya tinggi lah dibandingkan orang yang belum haji. Ya itu kayak di Lombok juga saya tahu di Lombok karena orang tua saya pernah di Lombok. Orang yang pulang haji kan kalau di Jawa itu ada namanya kromo inggil tau ya? Iya betul, kromo inggil. Ada apa bahasa kromo inggil, apalagi bahasa yang biasa gitu ya? Iya betul. Di Lombok juga seperti itu. Nah orang yang pulang haji bahasanya langsung bahasa halus ketika berkata-kata gitu. Yang tadinya sebelum pergi masih bahasa kasarnya, ketika pulang langsung apa? Pakai bahasa halus. Jadi derajatnya tinggi sudah. Nah zaman dulu lebih itu lagi. Makanya berarti kan dia punya influence nih kepada masyarakat kan? Dia bilang A, masyarakat bakal ikut. Dia bilang B, masyarakat bakal ikut. Makanya ditandai sama kolonial H, kayak gitu. Dan ternyata sekarang jadi gelar kebanggaan gitu ya. Waduh. Tapi kalau kromo inggil kan kalau bahasa Jawa kan, sampean sampun ya. Tapi kalau misalkan di bahasa halus lagi, panjenengan sampun. Nah orang yang pulang haji langsung jadi panjenengan. Panjenengan. Orang pulang haji langsung panjenengan ya. Ya seorang Jawa ya, biasalah. Nah jadi itu teman-teman semuanya bahwa memang ketidaketahuan kita yang tadi ada banyak sekali ya Ustadz ya tentang Idul Adha, mengenai sunnah dari sholat idnya ya kan, kemudian cerita bagaimana sejarah dari mulai Nabi Ibrahim yang tadi yang dari 360 Ustadz ya. Jadi kayak gitu semuanya tuh kalau misalkan teman-teman bisa telaah lagi dari kisah-kisah ini tuh wah keren banget sih. Apalagi kalau misalnya sudah mengetahui ini baru diberitakan orang tua tuh lebih keren lagi. Berarti dakwahnya itu di rumah ya berarti ya jatuhnya ya.